Assalamualaikum teman-teman. Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu, supaya Mimin memiliki semangat untuk membuat video selanjutnya. Hehehe, terima kasih. Begitu dia selesai berbicara, dalam menghadapi ancaman, Tan Yun dengan tegas mematahkan leher Jin Tasui dengan tegas, dan kemudian, Tan Yun menjulurkan jari dari tangan kanannya dan menggerakkan alisnya ke arah Jin Tasui. Tiba-tiba, kepalanya meledak seperti semangka. Ilahi dan jiwa dihancurkan. Kemudian, Tan Yun meninggalkan mayat tanpa kepala di tangannya dan kembali ke alam rahasia Huangfu setelah meninggalkan kekosongan. Pada saat ini, Feng Tianlun mengepalkan tinjunya dan bertanya, Master Sekte Tan, apa ranah Jin Taisui? Feng Tianlun, yang berada di tahap kedua dari alam eklosion, dan yang lainnya secara alami tidak dapat melihat alam sebenarnya dari Jin Taisui. Mengikuti pertanyaannya, semua orang menatap Tan Yun dan menunggunya menjawab. Mendengar ini, Tan Yun berkata sambil tersenyum seperti angin musim semi, 7 lapis alam berbulu. 5 karakter pendek, Eklosure Realm 7 Layers, seperti palu raksasa yang menghantam hati semua orang, dan semua orang terkejut secara fisik dan mental. Apa? Tahap ketujuh dari alam bulu. Gigi Feng Tianlun bergetar hebat, dia terkejut. Hal yang sama berlaku untuk orang lain. Sekte Tuan Tan, apakah kamu menyembunyikan kekuatanmu? Feng Zhuangru, tetua dari klan Feng, dengan hormat dan bingung berkata, dan kekuatanmu bukan level pertama dari alam eklosion. Tidak heran Feng Zhuangru bingung. Seseorang harus tahu bahwa semakin tinggi alam, semakin lemah kekuatan untuk menantang. Ini adalah hukum besi kuno yang disadari semua orang secara tidak sadar. Dan bagaimana dengan Tan Yun? Level pertama Eklosion Realm, tetapi level ketujuh dari Eklosion Realm Jin Taisui dengan mudah dihilangkan. Feng Tianlun dan Feng Zhuangru benar-benar sulit dipercaya. Mendengar ini, Tan Yun melambaikan tangannya, apakah raja ini perlu menyembunyikan kekuatannya? Setelah mendengarkan, mata Feng Zhuangru dan Feng Tianlun menatap Tan Yun penuh kekaguman. Dan gadis-gadis itu menyembah. Tan Yun memandang gadis-gadis itu dengan ekspresi serius, ayo terus berlatih mundur. Saya memperkirakan bahwa akan ada pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam waktu dekat, menunggu kita. Dari situasi saat ini, meskipun kekuatan Huangfu Shengzong kami cukup kuat, itu belum mencapai titik di mana ia dapat bersaing dengan Zhongnan Xianshan dan Istana Wuliangyu. Jika kita ingin menyatukan hukuman surgawi, musuh terbesar bukanlah Zhongnan Xianshan, atau istana tak terukur, tetapi istana mendalam 6 surga, alam iblis, dan alam binatang. Mendengar itu, semua orang memuji Tang Meng mengepalkan tinjunya erat-erat, dan matanya yang berlinang air mata mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Tan Yun, Raja Iblis dari Iblis telah mengambilnya, dan leluhur orang-orang Tang dikuburkan di jurang maut, tanah abadi pedang ajaib yang saya dapatkan, dan kakek serta kakek buyut saya meninggal di alam sihir ketika dia pergi ke alam sihir untuk menemukan pedang ajaib. Kita harus membalas dendam ini. Tan Yun melangkah maju dan memeluk Tang Meng dengan sedih, dan berkata dengan tegas, jangan khawatir, kami akan membalaskan dendammu, kami akan melakukannya. Iya, Tang Meng bergumam, Kian Kun Ring melintas, pedang terbang sebening kristal, keluar dari udara tipis dari telapak giok. Ketika Tan Yun melihat pedang ini, matanya tiba-tiba melebar, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Apakah kamu menyukainya? Tang Meng tertawa terbahak-bahak, cukup menyentuh. Suka, aku sangat menyukainya. Tan Yun menjabat tangannya dan memegang Fei Jian erat-erat di telapak tangannya. Pada saat ini, ketika semua orang bingung dan bertanya-tanya mengapa Tan Yun melihat pedang ini begitu tergerak, hanya 2 orang yang tahu asal-usul pedang ini. Putri kedua bukanlah orang lain melainkan Shen Subing dan Tuo Baiying. Karena mereka tahu bahwa pedang ini adalah pedang angin yang hebat, Feng Xiang. Tang Meng berkata dengan nakal, Tan Yun, ketika ayahku meninggalkan Huangfu Shengzong, aku mengiriminya pesan suara dan memintanya untuk memberimu pedang ini dan memberimu kejutan. Karena kamu menyukainya, berikan itu padamu. Seperti yang dikatakan Tang Menggu, dia mengetahui bahwa pedang suci klan Tang miliknya sekarang berada di alam iblis, dan pedang suci yang diperoleh ayahnya setelah menghancurkan dinasti suci Mu Feng adalah pedang ini. Tan Yun memegang pedang di tangan kirinya, dan sementara Tang Meng mengerang, tangan kanannya tiba-tiba memeluknya, dan dia mencium bibir merah terangnya dengan dominan. Tang Meng terpesona, matanya melebar, dan setelah beberapa saat tercengang,
dia mendorong Tan Yun menjauh dengan kedua tangan, dan berkata dengan malu-malu, "Tan Yun, banyak orang di sini menonton. Bagaimana kalau melihatnya?" Tan Yun berkata sambil memeluk Tang Meng lagi dan mencium bibir merahnya. Tang Meng menutup matanya karena malu, dan suara detak jantungnya menjadi lebih keras. Setelah waktu yang lama, ketika dia membuka matanya, dia hanya menemukan Tan Yun di depannya, dan bertanya, "Di mana Sister Sen dan yang lainnya?" "Mereka tidak ingin mengganggu kita, jadi mereka pergi untuk mundur." Tan Yun berkata, memegang Tang Meng di tangannya, dan dia tersenyum, "Untuk berterima kasih atas hadiahmu, aku pikir malam ini adalah hari yang indah." "Ah, malu? Aku belum siap mental, aku akan mundur dulu." Tang Meng menjilat pipinya dan mewarnai awan, berubah menjadi bayangan yang indah, bangkit dari pelukan Tan Yun dan menghilang ke langit. Ada banyak kebahagiaan di mata Tan Yun, dan transmisi suara berkata, "Meng, kamu bisa melarikan diri, biksu tidak bisa melarikan diri dari kuil, hahaha. Belum lagi, ketika saya menyelesaikan hukuman, maka saya akan menjagamu." Segera, Tan Yun memikirkan kemarahan pura-pura Tang Meng, "Hooligan Bao, dia hanya ingin menggertak orang lain. Mereka mengabaikanmu dan pergi untuk mundur." Setelah mendengarkan, Tan Yun mengerutkan hidungnya dan kembali ke tanah suci gerbang suci Meritorious Merit, No. 1 Immortal Valley. Sebelum memasuki pagoda suci Linglong, Tan Yun memeriksa kekuatan kera iblis pembunuh surga, naga emas dan singa, iblis dan 8 raja di menara. Ditemukan bahwa kera iblis pembunuh surga masih dalam periode pertumbuhan Orde ke-10, sedangkan naga emas, singa, dan iblis masih dalam periode neonatal Orde ke-10. Tan Yun tidak terkejut bahwa ketiga binatang itu tidak meningkatkan wilayah mereka. Bagaimanapun, binatang hidup beberapa kali lebih lama daripada manusia. Akibatnya, semakin tinggi ranah mereka, semakin lambat tingkat promosinya, dan semakin lama waktu yang dibutuhkan manusia. Adapun 8 raja klan besar, wilayah mereka belum ditingkatkan untuk saat ini, tetapi 6 dari mereka berada di ambang terobosan. Setelah memeriksa budidaya binatang, Tan Yun duduk bersila di menara suci 12 lantai yang indah, ekspresinya bermartabat, dan murid bintangnya dipenuhi dengan harapan. Dia sangat ingin meningkatkan wilayahnya sesegera mungkin, dan menantikan kera tua, pria besar, iblis, Sen Subing, dan wanita tua Bai Yingying sesegera mungkin. Dengan cara ini, dia sombong bahwa dia akan memimpin 3 binatang, dan beberapa wanita berbakat, untuk menyapu Zhongnan Xianshan, Istana Wuliangyu, dan memiliki kekuatan untuk melawan istana mendalam 6 surga, alam iblis, dan alam binatang. Hanya dengan membasmi kekuatan lokal ini, ia dapat menyatukan hukuman surga, dan setelah merumuskan tatanan baru, menjadikan Huangfu Shengzong yang pertama di dunia. Hanya dengan cara ini, saya dapat dengan aman memimpin binatang buas dan beberapa wanita untuk bangkit dan memulai jalan balas dendam. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mengorbankan pedang surgawi Hongmeng Fengxiang. Melalui pengamatan, roh Fengxiang memasuki kondisi tidur nyenyak seperti roh Jin Ni, Musin, Qingning, Hu, Xianchen, dan Nirvana. Hanya ketika mereka dipromosikan ke alam abadi dan membiarkan mereka menelan elemen abadi mereka akan bangun. Pada saat itu, kekuatan pedang suci pasti akan meningkat. Panggilan. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, memusatkan napas, dan dengan cepat mencapai keadaan hatinya sebagai air yang tenang, menggunakan teknik kondensasi Qi Hongmeng, dan mulai menelan dengan liar, energi spiritual yang kaya di menara. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, waktu di dalam menara adalah 700 tahun kemudian. Kekosongan di dalam menara tiba-tiba retak, dan napas yang kuat memenuhi tubuh Tan Yun. Jika Anda dapat melihat melalui linci Tan Yun, Anda akan menemukan bahwa gerbang negeri dongeng berkabut yang menutupi janin peri Hongmeng kedua di kolam spiritualnya telah berevolusi menjadi gerbang bulu yang substantif. Itu berarti Tan Yun telah memasuki tahap kedua dari Eclosion Realm. Tan Yun membuat sketsa senyum menawan. Dia tidak segera berlatih tubuh Tuan Hongmeng, tetapi terus berlatih mundur. Waktu berlalu, dan 700 tahun telah berlalu di menara, Tan Yun berhasil memasuki alam Triple Eclosion. Betul sekali, ini adalah alam Triple Eclosion. Dari retret Tan Yun hingga saat ini, total 1.300 tahun telah dihabiskan di menara. Kurang dari 5,5 tahun telah berlalu sejak waktu di luar menara. Hahaha. Tan Yun tiba-tiba membuka matanya dan tertawa dari lubuk hatinya, sekarang saya dipromosikan ke tahap ketiga dari tahap Eclosion,
saya memiliki 3 kesempatan untuk mengendalikan cairan ilahi Hongmeng dan menyelesaikan tahap awal tahap ke-10 dari tubuh api Hongmeng. Saat itu, aku, Tan Yun, akan menjadi salah satu kekuatan tertinggi di benua hukuman surgawi. Tan Yun tahu bahwa ketika dia adalah level pertama dari Eclosion Realm sebelumnya, alasan mengapa dia dapat dengan mudah membunuh Jin Taisui adalah karena dia hanya orang dari level ke-7 dari Eclosion Realm. Jika Anda mengubah ke kekuatan 7 lapis yang melompati lapisan ke-8 dari alam bulu, Anda akan kehilangan dari 10. Tapi sekarang berbeda. Tan Yun sombong. Bahkan jika dia tidak berlatih tubuh api Hongmeng, dia sekarang dapat membunuh kekuatan 8 kali lipat dari alam Eclosion. Kecuali ada 8 kemampuan utama di alam Eclosion, Anda memiliki kemampuan untuk melompati 9 level dari alam Eclosion. Merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya, wajah tampan Tan Yun penuh dengan senyuman. Tuan, Anda memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepada bawahan Anda. Pada saat ini, suara Tuoba Yingying terdengar di luar menara. Tuan, masalah ini sangat mendesak. Mendengar ini, senyum di wajah Tan Yun segera mengeras. Dia tahu bahwa itu pasti bukan hal kecil untuk membuat Tuoba Yingying menyebutnya 100.000 hal mendesak. Ledakan. Setelah gerbang menara 12 lantai dibuka, Tan Yunsan muncul di depan Tuoba Yingying, dan berkata, "Ada apa?" Tuoba Yingying mengerutkan bibirnya, matanya meledak menjadi kemarahan yang dalam. "Tuan, tolong tenang setelah mendengarkan." Mengatakan, Tan Yun memiliki firasat buruk secara spontan. Tuoba Yingying berkata dengan jujur, "Tuan, ketika Anda masih mundur 3 tahun lalu, 68 kekuatan dari alam bulu datang. Mereka tidak mengatakan apa-apa, dan mereka mulai menyerang alam rahasia. Setelah mereka menyerang selama 2 tahun 10 bulan, tetapi masih tidak dapat menerobos, mereka mengaku sebagai pendukung Zhongnan Xianshan, dan meminta Anda untuk keluar menemui mereka. Bawahan mengabaikan mereka dan mereka pergi. Ketika bawahan mengira mereka pergi ke Zhongnan Xianshan untuk menemukan yang kuat dan kembali, hanya 1 jam yang lalu, seorang pemberi sanksi meninggalkan batu pengingat jiwa di luar pintu alam rahasia. Setelah bawahan memberikannya kepada Anda, mereka pergi. Pada titik ini, Tuoba Yingying gemetar karena marah. Bawahan tahu bahwa Anda sedang mundur, tetapi mereka tidak memberi tahu Anda. Sebaliknya, setelah membuka batu pengingat jiwa, mereka menemukan bahwa dibantai. Mendengar ini, mata Tan Yun langsung merah, dan dia meraung, "Di mana batu pengingat jiwa? Berikan padaku." Berdebar, Tuoba Yingying segera berlutut, dan menyerahkan tangannya kepada Tan Yun. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan batu yang mengingat jiwa itu naik ke langit dari telapak tangan Tuoba Yingying Yu, mengambang di kehampaan. Memanggil. Kemudian, seberkas kekuatan spiritual melesat dari jari telunjuk Tan Yun ke batu pengingat jiwa. Tiba-tiba, tirai cahaya memancar dari batu pengingat jiwa, dan tirai cahaya memantulkan gambar yang membuat Tan Yun sedih. Dalam gambar, lebih dari 300.000 penduduk kota Wang Yue, pria, wanita dan anak-anak semua berlutut dengan panik di depan rumah tua mereka di Tan Mansion. Pada saat ini, Tan Mansion telah berubah menjadi reruntuhan. Di depan penduduk kota, 38 pria tua dan 30 wanita tua berhenti. Tan Yun melihat sekilas bahwa di antara mereka, ada 12 orang di tahap eklosion 8 kali lipat, dan sisanya dari tahap ke-4 hingga ke-7 di tahap eklosion. Dalam gambar, seorang wanita tua di alam bulu 8 kali lipat, memegang tongkat, bersandar di kepala wanita hamil warga kota, dan berkata kepada batu yang mengingat jiwa. "Master Sekte Tan, pertama-tama biarkan orang tua itu memperkenalkan dirinya. Dewa ini adalah Wakil Komandan Zhongnan Xianshan Sanctioner, Ding Suya. Wakil Komandan benar-benar ingin bertemu langsung dengan Master Sekte Tan, tetapi dia tidak berdaya. Pintu alam misteri Huangfu Anda persis seperti cangkang kura-kura emas itu. Ini membungkus Anda dan kelompok kura-kura Sekte Huangfu Sage dengan kepala yang mengerut rapat, tidak mungkin. Wakil komandan ini hanya bisa berbicara denganmu dengan cara ini." Setelah berbicara, Ding Suya tersenyum dan berkata, "Master Sekte Tan, apakah Anda sangat bingung, mengapa saya mengirim begitu banyak untuk menemukan Anda? Jangan khawatir, wakil komandan ini memberitahumu bahwa itu bukan karena kamu membunuh Su dan Yuseng, juga bukan karena kamu membunuh Kukait dan Chuhu. Adapun alasannya, kamu datang ke sini. Oh, ya, wakil komandan mendengar dari penduduknya bahwa kamu adalah orang yang penuh kasih sayang. Mereka mengatakan bahwa selama kamu menangkap ayah dan penduduk desa,
kamu pasti akan datang dengan kepribadianmu. Tapi jujur saja, hehehehe, wakil komandan ini benar-benar tidak percaya. Ding Xuya tersenyum seperti iblis, oleh karena itu, wakil komandan ini ingin melihat apakah kamu benar-benar dikabarkan seperti kamu. Masih banyak hal. Wakil komandan ini akan menunggumu datang. Katakan saja ini. Wakil komandan ini akan memberimu hadiah untuk kamu pertimbangkan dengan hati-hati. Apakah kamu bersembunyi di Kaisar Huangfu? Atau memutuskan untuk datang? Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, Ding Xuya tiba-tiba mengangkat tongkat utama dan menghantamkannya ke kepala wanita hamil itu. Tuan Tan, tolong. Wanita hamil itu menangis, kepalanya dihantam oleh tongkat terkemuka. Kematian di tempat. Tidak. Tan Yun mengepalkan tinjunya, matanya pecah-pecah, dan Ding Xuya tersenyum di layar. Sekte Master Tan, lakukan ini, mulai sekarang, setiap wakil komandan Jepang akan membunuh 10.000 ayah dan penduduk desamu. Kalau begitu mulai sekarang. Setelah itu, Ding Xuya melihat kembali ke 67 pemberi sanksi, dengan nada acuh tak acuh seperti mengabaikan nasib semut, wakil komandan menghitung, dan sekarang dia telah membunuh 1 orang, ayo bunuh 9.999. Petik 2. Mendengar ini, lebih dari 300.000 warga kota, meratap, kesakitan, dan memohon belas kasihan, bercampur menjadi satu, bergema di langit. Tolong jangan bunuh kami. Dewi, maafkan aku, oh. Tuan Tan, selamatkan kami. Petik 2. Petik 2. Sementara semua orang menangis, ratusan anak yang tidak bersalah berlutut di tanah dan menangis. Kakek Tan, kami mendengar bahwa Anda sekarang adalah dewa. Kakek Tan, Anda harus membalas dendam kepada kami. Melihat wajah-wajah yang familiar dan baru dalam gambar, air mata mengalir di mata Tan Yunsing, dan dia membuat suara putus asa, tidak. Kemudian Tan Yun melihat bahwa 67 pendukung dari alam eklosion mengangkat pisau daging mereka dan melambaikannya pada penduduk kota yang tidak bersenjata. Darah menodai pandangan Tan Yun, dan tangisan dan keputusasaan berangsur-angsur menjadi tenang, tetapi 67 algojo yang membunuh cukup 10.000 penduduk kota. Binatang buas. Raut wajah Tan Yun terpelintir, air mata berdeguk, dan dia meraung dengan suara serak, kamu binatang buas yang kejam dan kejam. Suara Tan Yun nyaring, bergema di seluruh Holy Land of Merit. Di tanah suci Meritorious Merit, ada ratusan ribu murid Meritorious dengan ekspresi ketakutan. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada tuannya. Setelah mendengar suara Tan Yun, Shen Subing di Gunung Meritorious Immortal, dia baru saja keluar dari Hall of Meritorious Immortal, dan melihat Tan Feng, Feng Jingru, dan Elder Tan juga terbang keluar dari Fish Peak of Meritorious Peak. Subing, ada apa dengan Yuner? Feng Jingru berkata dengan cemas. Ibu, jangan khawatir, menantu perempuanku akan mengantarmu dan melihatnya. Shen Subing berkata, dengan lambaian tangan kanannya, sebuah kekuatan tak terlihat mengikat mereka bertiga. Setelah itu, Shen Subing membawa ketiga orang itu ke udara, dan terbang ke lembah abadi nomor 1 dalam beberapa tarikan napas. Pada saat ini, Tantai Xianer, Nangong Yukin, Zhong Wu Xiao, Tang Menggu, dan Sue Zian juga bergegas ke berita. Ketika lelaki tua Tan melihat gambar batu pengingat jiwa, dia merasakan pusaran air, dan kemudian air mata keruh keluar dari matanya. Hal yang sama berlaku untuk Feng Jingru dan Tan Feng. Yuner, Feng Jingru menangis dan menangis, kenapa? Kenapa mereka membunuh ayah dan penduduk desa kita? Ya, Yuner, Tan Feng berkata dengan mata merah. Tan Yun menyeka air matanya, kakek, orang tua, ini adalah cerita yang panjang. Yuner akan menyelamatkan ayahnya dan penduduk desa sekarang, dan Yuner akan berbicara denganmu perlahan setelah kembali. Bagus. Feng Jingru mendesak, pergi dan selamatkan mereka, dan Yuner, kamu harus lebih berhati-hati. Jangan khawatir, aku mengerti. Tan Yun berkata, air mata Nangong Yukin mengaburkan pandangannya, aku dibesarkan di kota Mochizuki, dan penduduk kota adalah ayah dan penduduk desaku. Tan Yun, aku juga ingin pergi. Dan kita harus pergi juga. Para wanita berkata serempak. Aku juga pergi. Pada saat ini, Shen Suzhen, yang mengenakan gaun hitam dan sosok anggun, terbang di depan Shen Subing. Tan Yun memandang para wanita dan menemukan bahwa Shen Subing, Shen Suzhen dan dirinya sendiri juga merupakan tahap 3 eklosion. Tuoba Yingying, Nangong Yukin, Xianer, Mengging, Xiao,
dan Xian adalah lapisan kedua dari alam eklosion. Tan Yun berpikir bahwa mereka semua memiliki kemampuan untuk melompati tantangan, jadi dia menganggukkan kepalanya dan berkata, kalian semua memasuki menara suci lantai 12. Beberapa wanita melayang ke langit dan terbang ke lantai 12. Saat pertama kali memikirkan Tan Yun, menara suci yang indah menjulang ke langit, berubah menjadi seukuran sebutir beras, dan masuk ke telinga Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun segera memeriksa kekuatan binatang buas di menara. Apa yang membuat Tan Yun penuh energi adalah dia menemukan bahwa kera iblis pembunuh surga telah tumbuh dari tahap pertumbuhan tingkat ke-10 dan memasuki tahap dewasa tingkat ke-10. Naga emas, singa, dan iblis telah melangkah ke tahap pertumbuhan ke-10. Tian Luolong, Raja Beruang, adalah yang pertama dipromosikan ke tahap ke-10 dari tahap awal. Pada saat berikutnya, suara Tan Yun terdengar dari telinga binatang buas di menara, dalam 1,5 hari, aku akan membawamu ke kota Wang Yue. Saat itu, kera tua, lelaki besar, iblis, dan Raja Naga dan Beruang Tian Luo akan siap untuk berperang. Alamnya terlalu rendah, tetap tinggal dan berlatih di menara suci. Setelah menasihati, Tan Yun memandang Tan Feng dan membungkuk dan berkata, Ayah, katakan pada Pastor Su, biarkan dia bertindak sebagai penguasa, apapun yang terjadi, jangan buka pintu alam rahasia. Juga, jika anak itu kembali, dia pasti akan kembali dengan Su Bing dan yang lainnya. Jika tidak, jika kamu melihat anak itu kembali sendirian selama periode itu, maka seseorang akan berpura-pura menjadi anak kecil, dan kamu tidak boleh membukanya, pintu dunia rahasia. Mendengar ini, Tan Feng berkata, baiklah, untuk ayahmu, izinkan aku memberitahu mertuamu, Yuner, kamu harus memperhatikan keselamatanmu. Ya, ketika Tan Yun selesai mengatakan bahwa dia akan pergi, Tuoba Yingying tiba-tiba berkata, Tuan, lihat gambar di batu pengingat jiwa. Tan Yun menatap matanya dan melihat seorang pria parubaya dengan jubah kekaisaran muncul di depan Ding Suya seperti anjing dalam gambar, tidak tahu harus berkata apa. Setelah melihat orang ini, kemarahan Tan Yun mengepul. Karena Tan Yun, yang merupakan warga negara Huangfu Shengzong, tahu bahwa pria parubaya ini bukan orang lain, tetapi guru suci Huangfu saat ini. Tan Yun menggertakkan giginya dan berkata, Tuan Suci Huangfu, mereka membunuhmu orang-orang di kota Mochizuki, tetapi kamu seperti anjing, mencoba menjilat binatang buas ini. Sebelum Anda mengirim mata-mata ke Huangfu Shengzong saya, sekarang saya akan menyelesaikan kebencian lama dan baru Anda bersama-sama. Setelah itu, Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu, dan setelah mengucapkan selamat tinggal kepada orang tua dan kakeknya, dia terbang keluar dari tanah suci. Setengah jam kemudian, Tan Yun terbang ke alam suci klan Feng. Tanah suci ini adalah tempat di mana klan Tan Yun Rang Feng tinggal sementara di wilayah rahasia Huangfu. Tan Yun berdiri di udara, kesadaran spiritualnya menyelimuti seluruh alam rahasia, dan suaranya bergema di setiap inci area itu, semua tetua klan Feng segera keluar. Tidak lama kemudian, Feng Tianlun, yang sudah berada di tahap eklosion, memimpin 12 tetua termasuk tetua agung Feng Zhuangru untuk melayang di depan Tan Yun. Di antara 12 tetua, Feng Zhuangru dan Feng Tianlun keduanya berada di tahap eklosion dan 11 lainnya berada di wilayah. Feng Tianlun, yang awalnya tersenyum, menatap Tan Yun dengan mata merah dan tatapan membunuh. Dia tiba-tiba merasa terpana dan dengan hormat berkata, Tuan Sekte Tan, saya tidak tahu di mana saya melakukan kesalahan yang membuat Anda sangat marah. Ya, Master Sekte Tan. Para tetua berkata dengan hati-hati. Ayah, Feng Qingcheng, yang sudah berada di tingkat ke-9 alam wilayah, sedang berburu dengan gaun hitam, terbang di belakang Feng Tianlun, menatap Tan Yun, wajah King Guo Qingcheng penuh kecemasan. Bei Fang Qingqi berkata dengan cemas, Tan Yun, apa masalahnya? Jika ayahku melakukan sesuatu yang salah, tolong jangan lakukan ini, tahukah kamu? Kamu terlihat sangat menakutkan. Setelah mendengarkan, Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, Qingcheng, dan Patriark Feng, jangan terlalu memikirkannya. Saya datang ke sini hari ini untuk memenuhi janji saya kepada Anda. Semua orang diam-diam menghela nafas lega, dan tidak bisa tidak bertanya-tanya, apa yang disebut janji Tan Yun. Feng Qingcheng mengerutkan bibir bawahnya, sedikit mengernyit, Tan Yun, janji. Janji apa? Setelah pikiran Tan Yun, menara suci Linglong terbang keluar dari telinganya dan berubah menjadi 100 zang yang tergantung di kehampaan, mengatakan, Qingcheng,
aku berjanji kepada ayahmu sebelumnya bahwa ketika dinasti suci Huangfu dihancurkan, kamu akan membiarkan klan Feng tanggung. Sekarang adalah waktu untuk memenuhi janjimu, kamu sekarang memasuki lantai 12, dan aku akan membawamu untuk menghancurkan dinasti suci Huangfu. Mendengar itu, Feng Tianlun, Feng Qingcheng dan 12 tetua merasa bahwa kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Mereka gemetar karena kegembiraan. Setelah bertahun-tahun, saya akhirnya bisa kembali ke tanah air saya. Ketika semua orang bersemangat, Feng Qingcheng yang berpikiran halus mengambil langkah di udara, menatap Tan Yun dengan ekspresi sedih, dan berkata dengan lembut, wajahmu jelek. Apakah ada yang salah? Ya, Tan Yun mengangguk dan berkata, waktu hampir habis. Aku akan memberitahumu dalam perjalanan ke dinasti suci Huangfu. Oke, Feng Qingcheng tidak mengatakan lebih banyak, dan segera bergegas ke menara suci 12 lantai bersama Feng Tianlun dan yang lainnya. Setelah Tan Yun menyingkirkan menara suci yang indah, itu berubah menjadi sinar ungu dan terbang keluar dari alam rahasia Huangfu dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia terbang sampai ke dinasti suci Huangfu, kota meteorit, dan kota Wang Yue. Tan Yun sangat marah sehingga dia tidak sabar untuk segera tiba di kota Mochizuki dan membunuh semua pemberi sanksi Zhongnan Xianshan yang tidak manusiawi. Dalam perjalanan, Tan Yun memberitahu Feng Tianlun dan yang lainnya tentang segalanya, dan memberitahu mereka bahwa ketika mereka tiba di kota Wang Yue, tidak ada satupun klan Feng yang dapat berpartisipasi dalam perang tanpa perintahnya. Karena kekuatan klan Feng terlalu rendah, 60% orang yang naik akan mati. Alis horizontal dan garis vertikal Feng Tianlun berkata, Tuan Sekte Tan, jika klan Feng saya menduduki dinasti suci Huangfu, para pemberi sanksi dari Zhongnan Xianshan akan datang untuk berurusan dengan klan Feng saya, ini. Tanpa menunggu kata-kata Feng Tianlun, Tan Yun dengan tegas berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Setelah aku membunuh sekelompok anjing tua di kota Wang Yue, aku akan segera membunuh Zhongnan Xianshan. Mendengar ini, Feng Tianlun terkejut. Dia tahu bahwa Huangfu Shengzong dan Zhongnan Xianshan akan bertempur cepat atau lambat, tetapi dia tidak menyangka itu akan datang begitu cepat, begitu tiba-tiba. Pada saat yang sama, hati Feng Tianlun sedikit berlebihan. Bagaimanapun, Zhongnan Xianshan adalah kekuatan utama di benua hukuman surgawi sejak zaman kuno. Tapi dia masih memilih untuk percaya bahwa sejak Tan Yun memutuskan untuk menyerang Gunung Zhongnan Xian, dia setidaknya 80% yakin. Keesokan harinya, matahari terbenam seperti darah, kota Wang Yue. Pada saat ini, di luar rumah Tan, yang telah berubah menjadi reruntuhan, 30.000 mayat tergeletak bersimbah darah. Ada pria, wanita, dan anak-anak di dalam mayat, yang sangat menyedihkan. Di belakang 30.000 mayat, lebih dari 350.000 penduduk kota Mochizuki menggigil dan berlutut di tanah. Melihat kerabat, teman, dan penduduk desa mereka terbunuh, mereka harus menangis diam-diam dengan wajah pucat, dan tidak berani mengangkat kepala atau menangis. Dalam hati mereka, mereka tidak sabar untuk menghancurkan 68 para pendukung Zhongnan Xianshan. Tetapi mereka tahu bahwa di hadapan kekuatan besar ini, mereka tidak sekecil semut. Saya harus berdoa dalam hati agar Tan Yun dapat menyelamatkan mereka. Pada saat ini, seorang lelaki tua dari lapisan ketujuh tahap eklosion, menghadap Ding Xuya dengan ekspresi suram, membungkuk dan berkata, Wakil Komandan, apakah menurut Anda Tan Yun akan datang? Ding Xuya menggelengkan kepalanya, mengerutkan kening dan berkata, sejauh yang saya pelajari dari orang lain, Tan Yun sangat penyayang, dan masuk akal bahwa dia harus datang. Namun, reputasi kami di Gunung Xianshan Selatan sangat mengesankan sehingga saya khawatir tentang dia. Setelah mengetahui identitas kita, saya tidak akan berani datang. Wakil Komandan masuk akal. Setelah lelaki tua itu sibuk menyanjung, Yusin tidak tahan untuk mengatakan, Wakil Komandan, jika Tan Yun tidak datang, apakah kita benar-benar akan membunuh penduduk kota ini? Itu alami. Ding Xuya mendengus dingin, itu hanya sekelompok semut. Jika mereka mati, mereka mati. Tidak ada yang perlu dipedulikan. Pria tua itu tersenyum dan berkata, Wakil Komandan benar dan benar, tetapi ada sesuatu yang tidak dia mengerti. Saya tidak tahu apakah harus mengatakan sesuatu yang salah. Mengatakan, Ding Xuya berkata kuno. Orang tua itu tampak bingung dan berkata, Wakil Komandan, Anda adalah orang besar keempat di Gunung Zhongnan. Selain kepala dan wakil kepala dan pemimpin ortodoks, Anda memiliki kekuatan paling besar.
Apakah Anda tahu manfaat apa yang diberikan oleh kepala istana dari istana mendalam 6 surga kepada kepala Sangsi untuk membuat kepala bekerja begitu keras untuk istana mendalam 6 surga? Mendengar itu, Sangsioner lain juga memandang Ding Xuya dengan rasa ingin tahu. Ding Xuya memikirkannya dan berkata kepada semua orang. Sebenarnya, masalah ini bukan rahasia. Tidak apa-apa jika wakil komandan memberitahumu. Dengarkan baik-baik. Penguasa istana dari istana mendalam 6 surga berjanji bahwa selama Tan Yun ditangkap hidup-hidup, dia akan memberi kita pil. Yuhuan dari Gunung Zhongnan Xianshan. Begitu kata-kata ini keluar, 67 pemberi sanksi terkejut karena kegembiraan, dan akhirnya gemetar karena kegembiraan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Tuan Istana dari Istana Mendalam 6 Surga akan benar-benar memiliki pil bulu yang mereka impikan dan hilang. Tidak ada keraguan bahwa Feathering Pill memiliki godaan fatal ke alam eklosion yang kuat. Dalam hati para pemberi sanksi, untuk mendapatkan pil berbulu, bahkan jika semua orang di kota Mochizuki dibantai, selama mereka bisa menarik Tan Yun, apa yang orang-orang ini lakukan terhadap mereka? Mengabaikan. Jelas bahwa para pemberi sanksi ini telah kehilangan keadilan paling mendasar untuk mengevakuasi pil. Mereka rusak secara moral dan binatang buas lebih rendah. Setengah hari kemudian, Ding Xuya akan memerintahkan para pemberi sanksi untuk membunuh 10.000 penduduk kota lainnya. Tiba-tiba, wajah tuanya yang keriput meledak menjadi senyum gembira, tetapi dia menemukan Skyrim Timur, seberkas cahaya ungu meledak ke arahnya. Pada saat yang sama, raungan yang menakutkan, mengguncang langit. Ding Xuya, aku di sini. Zhongnan Xianshan, jika Anda memiliki pendapat tentang Lao Su, kirimkan saja ke Lao Su. Anda membunuh orang yang tidak bersalah dan membunuh beberapa warga kota. Apakah Anda manusia sialan? Bahkan jika kamu mengancam Lao Su dengan mereka, maka kamu tidak dapat menyerang mereka. Kamu binatang tidak manusiawi, bahkan jika mereka muncul dan naik, mereka akan menjadi sampah di alam hukuman surga. Mendengar ini, penduduk kota yang putus asa, secercah harapan dan sangat tersentuh di hati mereka. Mereka tidak bisa menahan tangis. Dari mereka yang tumbuh bersama Tan Yun, beberapa dari mereka masih biksu kelahiran spiritual, tetapi sekarang mereka juga seperti sesepuh berusia 60 tahun. Orang-orang yang bukan biksu sekarang berambut abu-abu, berusia lebih dari 90 tahun. Penatua berusia 90 tahun yang seusia dengan Tan Yun ini bersujud dan menangis, "Tuan Tan, Anda kembali, oh, kami tidak menyesal mati, tolong selamatkan anak-anak di kota kami." Ayo pada, ya, Tuan Tan. Ketika orang-orang tua menangis, orang-orang setengah baya berteriak, "Paman Tan, kami semua tumbuh mendengarkan perbuatanmu, kamu bisa menyelamatkan kami." Pada saat ini, dari anak muda hingga anak-anak berusia 2 tahun yang baru saja berbicara, mereka semua berteriak, "Kakek Tan, tolong bantu kami sangat takut, kami tidak ingin mati," merayu. "Kakek Tan, Ronger masih belum mau mati." Seorang gadis muda menangis memilukan. Dari kota Wang Yue ke anak-anak yang baru belajar berjalan, dan hingga orang parubaya, di depan orang tua, mereka paling banyak mendengar tentang proses Tuan Muda Tan, dari kota Wang Yue hingga proses menjadi yang kuno, Master Sekte. Tidak ada keraguan bahwa orang yang paling mereka kagumi bukanlah Master Ziarah dari dinasti mereka sendiri, atau kekuatan legendaris lainnya, tetapi Tuan Muda dari keluarga Tan Tan Yun. Wow, cahaya ungu dan bayangan melesat di atas Tan Mansion yang hancur, berubah menjadi Tan Yun berjubah ungu. "Tuan Muda Tan, Paman Tan, Kakek Tan." 3 kata ini dilewatkan ke telinga Tan Yun, dan melihat 30.000 mayat di bawah, Tan Yun tidak bisa menutup mata. Hati Tan Yun benar-benar sakit. "Aku tidak membunuh Boren, tapi Boren mati karena aku." Bagaimana hati Tan Yun tidak terluka? "Jangan takut, aku akan melindungimu, aku pasti akan melindungimu." Tan Yun membasahi matanya dengan air mata. Kata-kata Tan Yun sepertinya penuh dengan setan, dan itu seperti mantra untuk memurnikan ketakutan batin setiap orang. Tiba-tiba, penduduk kota berhenti menangis. Tapi Tan Yun tahu bahwa kata-katanya tidak ajaib, dan itu bukan kata-kata yang benar, tapi orang-orang tua ini, percayalah pada dirimu sendiri. Percaya pada diri sendiri sangat banyak. Haha, pada saat ini, Ding Xuya melirik Tan Yun dengan jijik, dan berkata, "Sekte Master Tan, akhirnya kita bertemu. Persetan dengan ibumu penyihir tua." Tan Yun meraung. "Kamu memarahi wakil komandan ini lagi. Percaya atau tidak,
kamu akan membunuh semua orang di kampung halamanmu. Kata-kata samar Ding Xuya mengungkapkan arti dari mengendalikan situasi secara keseluruhan dan tidak membiarkan keraguan. Nada bicara Tan Yun juga penuh dengan makna yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Ding Xuya, sudah kubilang, jika kamu berani membunuh orang lain, aku akan patah hati dan kabur sekarang. Dengan kata lain, jika saya memilih antara kematian Lao Su atau kematian orang-orang, Lao Su pasti akan memilih saya untuk hidup. Karena aku hanya bisa membalas dendam jika aku masih hidup, kamu bisa mencobanya jika kamu tidak percaya padaku. Tidak ada keraguan bahwa Tan Yun berada dalam kontes psikologis dengan Ding Xuya. Ding Xuya berpikir untuk menangkap Tan Yun hidup-hidup, dan kemudian dia bisa mendapatkan pil Yuhua. Dia memilih untuk berkompromi dan berkata dengan dingin. Master Sekte Tan, hari ini wakil komandan mengundangmu untuk datang, bukan untuk membunuhmu, tetapi untuk mengundangmu ikut dengan kami dan pergi ke Zhongnan Xianshan. Jika kamu setuju, wakil komandan ini akan segera membebaskan semua penduduk kota. Jika kamu tidak setuju, maka wakil komandan akan membunuh mereka. Kemudian, bahkan jika wakil komandan mengejar sampai ke ujung dunia, dia akan menangkapmu. Juga, wakil komandan ini mendengar bahwa tantangan lompatan katak Anda luar biasa, dan kecepatan Anda sangat cepat, tetapi Anda dapat menghemat uang dan memainkan lebih sedikit trik. Dari wilayahmu, tentu saja kau tidak dapat melihat wilayah wakil komandan ini, jadi wakil komandan akan memberitahumu. Ding Xuya berhenti sejenak, dan berkata dengan dominan, wakil komandan ini adalah dunia Yuhua berunsur 8. Kamu berani bermain trik di depan wakil komandan ini, dengan risikomu sendiri. Dalam pandangan Ding Xuya, dengan tingkat ke-8 dari Eclosion Realm dan kemampuan untuk menantang tingkat ke-9 dari Eclosion Realm, mudah untuk berurusan dengan Tan Yun. Pada saat yang sama, Ding Xuya masih cemas bahwa Tan Yun memiliki senjata ajaib waktu dan ruang biji sesawi di tubuhnya, membawa semua yang disebut orang kuat dari Huang Fu Shengsong. Di dalam hatinya, dia bisa membunuh sebanyak dia sendirian. Huang Fu Shengsong datang. Pada saat ini, Tan Yun tidak menunjukkan ekspresinya, dan dia juga menimbang dalam hatinya, penduduk kota ada di sini, dan begitu mereka berperang dengan Ding Xuya, itu pasti akan mempengaruhi penduduk kota. Juga, tubuh api Hongmeng saya belum berkultivasi. Meskipun saya adalah level ketiga dari alam eklosion, jiwa saya hanya sekuat level ke-8 dari alam eklosion. Ya, dengan kekuatan tantangan lompatan, itu pasti tidak akan berhasil, dikendalikan oleh teknik pupilku, yang akan menyebabkan rumput terkejut. Tan Yun menekan amarah di hatinya, dan sama sekali tidak bisa membiarkan kampung halamannya menjadi medan perang. Memikirkan hal ini, Tan Yun menatap Ding Xuya dengan sengit, penyihir tua, apa yang kamu katakan di sini, apa maksudmu dengan membiarkan aku pergi ke Zhongnan Xianshan? Jika kamu membiarkanmu pergi, ada begitu banyak omong kosong. Ding Xuya dengan dingin mendengus, kamu hanya memiliki dua pilihan sekarang. Pertama, kamu dapat menangkapnya sendiri. Wakil komandan tidak mengatakan apa-apa dan segera menyelamatkan penduduk kota. Kedua, jika kamu tidak pergi, wakil komandan ini akan segera membantai penduduk kota. Kalau begitu, kamu sebaiknya mencobanya. Bisakah kamu melarikan diri di bawah hidung wakil komandan ini? Setelah itu, Ding Xuya berpikir dalam hati, ikat tali surgawi. Tiba-tiba, tali 10 zang yang hitam seperti ular berbisa tiba-tiba terbang keluar dari mulut, langsung menembus kehampaan, dan mengikat Tan Yun. Selama seluruh proses, Tan Yun sepertinya tidak bereaksi. Apakah itu benar? Tidak, tentu saja tidak. Karena ketika seikat kabel surgawi terbang keluar dari mulut Ding Xuya, Tan Yun melihat sekilas bahwa itu adalah artefak surgawi yang luar biasa. Di hati Ding Xuya, Tan Yun diikat oleh artefak abadi terbaik, dan sulit untuk terbang dengan sayapnya. Barang lama, biarkan kamu bangga sekarang, setelah itu akan menjadi tanggal kematianmu. Tan Yun mencibir di dalam hatinya, dan dengan kekuatan fisiknya, dia bisa memutuskan rantai keabadian tanpa usaha apapun. Setelah mencibir, Tan Yun pura-pura tidak bisa membebaskan diri, dan meraung, sekarang Tuan pergi bersamamu. Kamu harus memenuhi janjimu dan membiarkan penduduk kota pergi. Siapa namamu? Datang ke sini untuk komandan. Ding Xuya melambai ke tangannya, dan Tai Xiansu mengambil Tan Yun dan terbang ke tendangan voli Ding Xuya. Bang! Ding Xuya memukul dada Tan Yun dengan telapak ringan. Tan Yun memaksa dirinya untuk mengeluarkan seteguk darah,
membuat wajahnya sedikit pucat. Semut yang rentan. Ding Xuya memegang Tan Yun yang diikat di tangan kirinya, melirik kembali ke penduduk kota, dan berkata dengan tenang, "Wakil komandan menghitung, kamu bisa pergi sekarang." Penduduk kota tidak bangun setelah mendengar ini, mereka memandang Tan Yun dan meninggalkan air mata rasa terima kasih. Ketika penduduk kota ingin mengatakan sesuatu, suara menghibur Tan Yun terdengar dari benak penduduk kota, "Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Juga, kamu akan menungguku kembali dengan tenang di rumahmu masing-masing. Aku akan membawa kembali semua binatang yang tidak berkedip ini dan membiarkanmu melampiaskan amarahmu." Setelah mendengar ini, penduduk kota berdiri diam, dengan 30.000 mayat, berbalik dan melihat kembali ke Tan Yun selangkah demi selangkah sampai mereka menghilang ke sudut jalan yang bersilangan. "Wakil Komandan Ding, selamat, selamat, Anda telah menangkap Tan Yun." Dengan suara hormat, saat berikutnya, Guru Suci Kaisar Huangfu mengenakan jubah kekaisaran turun dari langit dan tergantung di depan Ding Xuya. "Iya," Ding Xuya memandang Kaisar Huangfu, dan berkata dengan ringan, "Apakah kamu membawa barang-barang?" "Bawa, bawa." Guru Suci Huangfu membalikkan tangannya, 3 cincin alam semesta Sub Zun Qi yang luar biasa muncul entah dari mana, dan kemudian menyerahkan cincin alam semesta kepada Ding Xuya dengan hormat. Setelah Ding Xuya menerima cincin Qian Kun dengan sangat puas, dia berkata dengan ringan, "Jangan khawatir, 5 pembangkit tenaga listrik dari keluarga Ding dunia Yuhua saya, bukan sebagai pemberi sanksi dari Zhongnan Xianshan, melindungi dinasti suci Huangfu Anda, tetapi sebagai keluarga Ding saya. Lindungi dinasti suci Huangfu Anda dan jangan dianeksasi oleh dinasti suci Tangsun. Juga, pembangkit tenaga listrik keluarga Ding saya hanya bertanggung jawab untuk melindungi dinasti suci Huangfu Anda selama 100 tahun. Selama 100 tahun, siapa yang berani melakukan dinasti suci Huangfu Anda dan membunuh tanpa ampun, tetapi tidak akan pernah membantu Anda dinasti suci Huangfu, pergilah dinasti suci Huangfu untuk menyerang kekuatan lain, mengerti?" Mendengar ini, ketika Guru Suci Huangfu mengangguk dan membungkuk, melihat Ding Xuya membawa Tan Yun pergi, Guru Suci Huangfu buru-buru berkata, "Wakil Komandan Ding, tunggu sebentar, saya punya sesuatu untuk dikatakan kepada Tan Yun." "Katakan." Ding Xuya berkata dengan tidak sabar. "Ya. Setelah Guru Suci Huangfu menjawab, dia menegakkan dadanya saat dia melihat Tan Yun, meludahi Tan Yun, dan berkata dengan kejam, "Kamu bajingan. Sebagai anggota dinasti suci Huangfu, Anda tidak memperlakukan dinasti suci saya dengan baik, tetapi Anda berlari ke pegunungan Tianpu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa tidak ada harimau dan monyet di pegunungan untuk mendominasi raja? Benar-benar konyol. Apakah kamu melihat? Tidak peduli seberapa bagus kamu, di depan Wakil Komandan Ding, itu hanya semut yang bisa dihancurkan sampai mati dengan mudah. Sekarang Tuan Suci ini mengumumkan bahwa dia akan mengusir keluarga Tanmu di kota Mochizuki dari dinasti suci Huangfu." Menghadapi penghinaan, Tan Yun tampak tenang dan mengerikan. Tatapan matanya membuat Guru Suci Huangfu tidak bisa menahan perasaan berbulu di hatinya dan menggigil di punggungnya. Tan Yun bisa melihat sekilas bahwa Guru Suci Huangfu hanyalah lapisan ke-9 dari embrio wilayah. Tan Yun tenang, tapi hatinya penuh amarah. Jika dia tidak khawatir dengan penduduk kota yang tidak bersalah, dia sekarang akan menghancurkan tubuh Holy Lord Huangfu. Setelah Guru Suci Huangfu mempermalukan Tan Yun, Ding Xuya dengan hormat berkata, "Saya di sini untuk mengirim Wakil Komandan Ding, dan mengirim semua senior yang terkena sanksi yang datang ke dinasti suci Huangfu." Setelah itu, Ding Xuya mengorbankan perahu roh dan melemparkan Tan Yun, yang diikat oleh tali abadi, ke perahu roh. Dia mengendarai perahu roh dan membawa 67 kekuatan perkasa alam bulu lainnya ke langit, menuju terbang jauh ke Gunung Peri Zhongnan. Dalam 10 hari berikutnya, Ding Xuya dan yang lainnya terbang di atas dinasti suci Huangfu, melewati pegunungan, dan datang ke langit di atas dataran tak berujung. Selama periode ini, Ding Xuya dan pemberi sanksi lainnya terus mempermalukan Tan Yun. Menanggungnya. Tan Yun telah menanggungnya. Faktanya, Tan Yun tidak tahan, dan membalas ketika dia meninggalkan kota Mochizuki. Tapi Tan Yun tidak ingin warga sipil tak berdosa mati karena pertempuran sengit. Karena itu, dia telah menanggungnya sampai sekarang. Tan Yun melihat ke bawah dan menemukan bahwa tidak ada jejak manusia di dataran. Dia segera berbicara dengan kejam kepada semua orang di menara. "Selanjutnya, Keratua terutama akan berurusan dengan kekuatan 8 kali lipat 12 eklosion realem. Tentu saja aku akan membantumu. Orang besar,
Moer, Su Bing, dan Su Zhen berurusan dengan 7 musuh di alam eklosion. Ying-Ying, Yukin, Xianer, Mengging, Xian, Xiao, berurusan dengan lawan 4 kali lipat dan 5 kali lipat dari alam eklosion. Raja Beruang Naga Tianluo, ketika kamu membunuh mereka, kamu bertanggung jawab untuk melindungi mereka. Ingat, jika Anda dapat menangkapnya hidup-hidup, Anda dapat menangkapnya hidup-hidup, jika Anda tidak dapat menangkapnya hidup-hidup, maka, bunuh.